وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah, dan sekarang kita baca kitabnya tahun 1445 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis 3221. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ruwiya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-biladu, kota-kota atau negara-negara itu adalah biladullah, negaranya Allah. Wal ibadu, dan hamba-hamba ibadullah adalah hamba-hamba Allah. Fahaitsuma, maka dimanapun, asabta, engkau mendapatkan khairan, kebaikan, fa'aqim, maka tinggallah di situ. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Menurut para ulama, hadis ini menjelaskan makna ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 97, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat menegur orang-orang yang tidak mau hijrah dari Makkah, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke bumi Allah yang luas itu? Artinya, kalau di Mekah dulu tidak bisa ibadah karena disiksa oleh orang-orang kafir, maka harus pindah ke Madinah, di tempat yang bisa untuk ibadah. Karena semua negara ini milik Allah, dan hamba ini hambanya Allah. Sehingga kalau kita berada di satu negara tidak bisa ibadah kepada Allah, pindah ke tempat lain yang bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di tempat itu sudah mendapatkan kebaikan alias bisa ibadah kepada Allah, maka tidak usah pindah kemana-mana. Ini tafsiran menurut para ulama. Tapi kata-kata ini, haitsuma asabta khairan, ya, dimanapun kamu dapatkan kebaikan, ini juga bisa ditafsiri yang lain, yaitu kebaikan maksudnya rezeki. Kamu berada dimanapun, terserah. Kalau sudah diberi rezeki oleh Allah di situ, tinggallah di situ. Maka orang Solo tidak harus tinggal di Solo. Kalau ternyata dia menikah dengan orang Sragen dan di sana dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ada pekerjaan di sana, enggak harus pindah ke Solo. Tinggal di Sragen di rumah mertuanya enggak ada masalah. Yang penting dimanapun kita berada mendapatkan rezeki, maka tinggallah di situ. Itu sudah disiapkan oleh Allah rezeki Anda di situ. Dua-dua. Al-baitu rumah, alladhi yang yuqra'u, dibacakan, fihi padanya Al-Quran, yatara'a, itu terlihat, li ahli sama, kepada penghuni langit, kama, sebagaimana, tatara'an nujum, terlihatnya bintang-bintang, li ahli ardi, untuk penghuni bumi. Hadis ini dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita membaca Quran di rumah kita, maka rumah kita itu bersinar-sinar. Tapi sinarnya tidak tampak oleh kita, tampak oleh penghuni langit. Sebagaimana kalau kita melihat bintang di langit itu bersinar-sinar. Maka artinya Quran membawa sinar yang menyebabkan terang benderangnya rumah kita. 2-3. Al-bayyi'ani, dua orang yang berjual beli, bil khiyari, boleh memilih. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Yang dimaksud memilih ini adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Meskipun uang sudah dibayarkan, selama masih belum berpisah, maka masih boleh dibatalkan. Saya sudah beli barang ini harga 100.000.
Sebelum saya pisah, saya menyesal. Kenapa harga segini, harga 100.000? Akhirnya saya batalkan. Mohon maaf, saya batalkan. Barang saya kembalikan, uang saya minta kembali. Penjual tidak boleh menolak. Demikian juga sebaliknya. Seandainya penjual menjual kepada saya 100.000, sudah saya bayar 100.000. Penjual teringat, oh iya, ini 100.000 harga tahun kemarin. Sekarang sudah naik, ini 120.000. Nah, dia menyesal. Maka boleh dia batalkan. Mohon maaf, nggak jadi. Uang dikembalikan, barang dia tarik. Nggak apa-apa seperti itu, selama belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, maka sudah tidak punya hak untuk membatalkan. Fa'in sadaqa, jika keduanya jujur, wabayyana, keduanya menjelaskan, maksudnya menjelaskan aib yang ada pada barang yang dijual atau aib yang ada pada uang yang kita pakai jual beli. Maka burika diberkahi lahuma untuk keduanya fi bai'ihima pada jual beli keduanya. Wa in katama, kalau keduanya menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan aib tadi. Wa kadzaba, dan keduanya berdusta, muhiqat, dihancurkanlah barakatu bai'ihima, berkah dari jual beli keduanya. Maka penjual harus jujur, pembeli juga harus jujur. Kalau dua-duanya jujur, maka dua-duanya akan dapat berkah. Kalau dua-duanya tidak jujur, maka dua-duanya tidak dapat berkah. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau salah satunya tidak jujur? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan yang tidak dapat berkah adalah yang tidak jujur saja. Adapun yang jujur, dia tetap mendapatkan keberkahan. Dasarnya adalah la taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosanya orang yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan dua-duanya tetap tidak mendapatkan berkah. Satu tidak mendapatkan berkah karena tidak jujurnya, yang satunya tidak mendapatkan berkah karena mau berjual beli, bermuamalah, bergaul dengan orang yang tidak jujur. Jangan bergaul kepada orang yang tidak jujur. Maka kita membeli kepada orang yang tidak jujur itu sudah salah. Orang tidak jujur kok kamu beli darinya, hindari. Ya. Orang jelek itu dihindari. Maka kalau nekat beli ke situ, akhirnya tidak dapat berkah juga. Dulu saya mengikuti pendapat pertama, tapi sekarang saya mengikuti pendapat kedua karena sudah pernah mengalami. Jadi setelah mengalami, saya rasakan, oh ternyata meskipun yang tidak jujur itu penjual, maka kita sebagai pembeli kena imbasnya, jadi tidak berkah juga. Terus berikutnya 424. Al-bayyani, dua orang yang berjual beli, idza ikhtalafa, kalau berselisih, fil bai'i, dalam masalah jual beli. Tarada, keduanya saling mengembalikan maksudnya membatalkan al-bai'an, jual beli tersebut. Yang dimaksud berselisih dalam masalah jual beli yaitu berselisih tentang salah satu dari sifat-sifat barang yang dibeli. Misalnya nih, saya beli motor, saya menyebutkan sifat tertentu. Kemudian si penjual membawa motor dengan sifat yang lain. Saya tidak sadar kalau sifatnya itu tidak sesuai yang saya minta. Sudah terlanjur saya bawa dan uang sudah saya serahkan. Begitu sampai di rumah, ternyata, loh kok sifatnya motor tidak sesuai yang saya minta. Nah, akhirnya saya kembalikan motor kepada si penjual. Penjual mengatakan, loh ini sudah sesuai sifat yang kamu minta. Saya bilang, enggak, sifat yang saya minta bukan yang kayak begini. Nah, akhirnya berselisih pendapat. Ya mungkin karena tidak ditulis, akhirnya terjadi perselisihan pendapat itu. Maka kalau pesan itu ditulis yang jelas, sifatnya apa motor yang kamu butuhkan itu. Sehingga nanti kalau berselisih, loh ini loh ada tulisannya. Nah, ini tidak ada buktinya, akhirnya berselisih. Berselisih gara-gara apa? Tidak ada bukti. Nah, untuk menyelesaikan masalah adalah keduanya saling mengembalikan. Saling mengembalikan artinya saya kembalikan motornya, penjual kembalikan uangnya. Itu dilakukan setelah keduanya sama-sama bersumpah. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Saya bersumpah, demi Allah, saya tidak meminta sifat yang seperti ini. Si penjual juga bersumpah, demi Allah, saya sudah memberikan sifat yang sesuai yang dia minta. Dia yang salah, dia yang lupa. Nah, kalau saya sudah bersumpah, dia sudah bersumpah, berarti sama-sama kuatnya, maka akhirnya saling mengembalikan.
Pertanyaan, bagaimana kalau barangnya sudah tidak ada? Barangnya kalau sudah tidak ada, maka cara mengembalikan adalah yang semisal dengannya. Misalnya motor nilainya berapa? 25 juta. Nah, berarti kembalikan 25 juta. Atau motor yang senilai dengan 25 juta itu. Itu menurut mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, kalau barang yang sudah tidak ada, maka yang dimenangkan adalah si pembeli. Saya sebagai pembeli, saya yang dimenangkan. 25. Al-bayyinatu, bukti itu wajib alal mudda'i, atas orang yang mendakwa atau menuduh. Wal yaminu, sedangkan sumpah alal mudda'a alaih, bagi orang yang terdakwa atau dituduh. Jadi kalau ada orang yang mendakwa atau menuduh, dia wajib membawa bukti. Tidak ada bukti, ucapannya tidak bisa diterima. Kemarin ada orang tanya kepada saya, apakah benar Hamas itu adalah ciptaan Israel? Sehingga Hamas itu sejak dulu nggak pernah berhasil dilumpuhkan, karena memang yang buat ya Israel sendiri. Jadi Hamas itu pura-pura nyerang Israel, sehingga Israel punya alasan untuk nyerang sipil Palestina. Itu sebenarnya sudah sepakatan, sekongkolan antara Israel dengan Hamas. Nah, maka saya jawab, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ada orang mendakwakan seperti itu, Hamas buatan Israel, mana buktinya? Kalau nggak bisa mendatangkan bukti, jangan ngomong, nggak boleh, dosa. Itu namanya menuduh. Menuduh itu termasuk buhtan, dosa besar. Buhtan itu menuduh, itu dosa besar, nggak boleh. Kalau nggak bisa mendatangkan bukti, jangan ngomong. Nah, adapun yang terdakwa, ketika dia itu menolak dakwaan tadi, cukup menggunakan sumpah. Misalnya Hamas ditanya, apakah kamu buatan Israel? Nah, dia cukup mengatakan, demi Allah, kami bukan buatan Israel. Kami malah musuh Israel. Mereka kalau sudah sumpah seperti itu, sudah menang, sudah cukup. Mau bohong, mau tidak, bukan urusan kita. Pokoknya dia dimenangkan dari sisi hukum. Kalaupun seandainya bohong, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini urusan hukum yang ada di atas muka bumi, hukum zahir saja. Adapun hukum batin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Bukti itu adalah hujjah yang kuat. Sementara sumpah ini adalah hujjah yang lemah. Kenapa pendakwa disuruh mendatangkan bukti yang merupakan hujjah yang kuat? Karena si pendakwa itu dalam kondisi lemah dia. Adapun terdakwa, dia dalam kondisi kuat. Sehingga dia cukup mendatangkan hujjah yang lemah, yaitu sumpah. Maka orang yang sudah kondisinya kuat cukup membawa sumpah, itu sudah cukup. Tapi orang yang kondisinya lemah, tidak punya bukti apa-apa, harus membawa hujjah yang kuat, yaitu bukti. 26. Al-bayyinatu, bukti itu 'alal mudda'i, wajib atas orang yang mendakwa atau menuduh. Wal yaminu, adapun sumpah 'ala man ankara, atas orang yang mengingkari tuduhan. Illa, kecuali fil qasamah, dalam kasus qasamah. Kalau dalam kasus qasamah, maka kaidah ini tidak berlaku. Tapi hadis yang kedua ini derajatnya dhaif. Kalau yang tadi sahih. Qasamah itu apa sih? Qasamah itu gini, Pak. Ada seseorang terbunuh di tempat kampung lain. Si pembunuh siapa? Tidak diketahui. Tapi karena terbunuhnya di kampung lain, berarti ya kira-kira si pembunuhnya adalah orang kampung itu. Maka keluarga korban kalau mau menuduh orang kampung ini cukup mengatakan, cukup menyampaikan 50 kali sumpah. Kumpulkan 50 orang dari kampungnya si korban untuk bersumpah. Demi Allah, keluarga kami telah dibunuh oleh orang kampung itu. Buktinya matinya bisa. Kalau sudah berani bersumpah 50 orang, maka mereka dimenangkan. Sehingga kampung yang dituduh tadi wajib membayar diat atau ganti rugi kepada keluarga korban. Ganti ruginya apa? 100 ekor unta. Tapi kalau si kampung yang tertuduh ini tadi tidak mau menerima tuduhan, maka cukup mereka datangkan 50 orang dari kampung itu. Demi Allah, kami tidak membunuh orang ini.
Kami pun nggak ngerti siapa yang membunuh. Tiba-tiba pagi-pagi sudah ditemukan di kampung kami. Bisa jadi ada orang membunuh kemudian dibuang di kampung kami. Kami nggak tahu. Nah, kalau mereka sudah 50 kali sumpah bahwa mereka tidak membunuh, maka mereka dimenangkan, sehingga yang harus membayar diat atau ganti rugi adalah pemerintah. Pak Jokowi kalau zaman sekarang ini. Nah, maka setiap ada pembunuhan, kalau tidak terkuat siapa yang membunuhnya, maka Pak Jokowi yang apa? Membayarnya dari Baitul Mal. Yang dari Baitul Mal. Jelas nih? Maka dalam qasamah ini justru orang yang menuduh cukup bersumpah. Kampung yang menuduh tadi apa? Cukup bersumpah, tapi harus 50 sumpah. Itu namanya qasamah. Sudah selesai hadis-hadis yang dimulai dengan huruf ba. Sekarang kita lanjut pada babu harfit ta. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf ta. 27. Tabi'u, iringkanlah bainal haji, antara haji wal umrah dan umrah. Maksudnya, kalau sudah melakukan haji, segeralah melakukan umrah. Atau kalau sudah melakukan umrah, segeralah melakukan haji. Jadi misalnya kita safar ke Mekah, ibadah haji. Jangan haji tok. Haji selesai, segera lakukanlah umrah. Atau umrah selesai, segera lakukanlah haji. Supaya apa? Fa'innahuma, karena sesungguhnya keduanya yang fiyanil faqra, melenyapkan kefakiran, wa dhunuba, dan dosa-dosa. Kama, sebagaimana yang fi, melenyapkan, al-kiru, alatnya tukang pandai besi, khabathal hadid, tayangnya besi, wal dhahabi, dan emas, wal fiddati, dan perak. Walaysa, dan tidak ada lil hajjatil mabrurah, bagi haji yang mabrur, thawabun, pahala, illal jannah, kecuali surga. Mudah-mudahan semua kita bisa melakukan ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Haji dan umrah menafikan fakir. Gimana maksudnya? Karena haji itu kita mengeluarkan duit, maka justru malah mengurangi duit. Kok menafikan fakir? Gimana? Dijawab oleh para ulama dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, haji umrah menghilangkan fakir itu seperti sedekah menambah harta. Sedekah menambah harta gimana sih? Uang saya 5.000, saya sedekah 2.000, ya kelong tinggal 3.000. Kok menambah itu gimana maksudnya? Nah, maksudnya menambah berkahnya harta. Demikian juga haji dan umrah melenyapkan kefakiran. Itu artinya bukan berarti uang kita terus jadi bertambah, bukan ya. Tapi maksudnya kita jadi tidak fakir karena diberikan berkah dalam harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka jangan bayangkan haji umrah keluar duit 10 juta, Allah akan ganti 100 juta. Jangan membayangkan begitu. Kalau panjenengan bayangkan begitu, sudah keluar 10 juta, nggak balik 100 juta, nanti jadi menyesal nih. Wah, Allah piye, wis tak kei 10, rangai 100. Nah, jadi nggak ikhlas nanti dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, menafikan kefakiran itu maksudnya adalah karena kekayaan hakiki itu adalah kaya pahala. Maka menafikan kefakiran berarti apa? Kefakiran pahala. Memang haji umrah pahalanya besar, sehingga menafikan kefakiran yaitu fakir dari pahala, pahalamu sakit. Itu maksudnya. 28. Tabi'u, iringkanlah bainal haji, antara haji wal umrah dan umrah. Fa inna, karena sesungguhnya mutaba'ata mengiringkan ma bainahuma, antara keduanya, tazidu fil umri, menambah usia. Nah, menambah usia ini juga ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, usianya betul-betul tambah. Mestinya 50 ditambah oleh Allah jadi 60. Tapi tafsiran yang lebih bagus adalah menambah berkahnya umur. Usia nggak akan berubah. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah 50, ya 50. Tapi jadi berkah. War rizki, dan menambah rizki. Sama juga, rizkinya jadi berkah. Wa tanfidh dzunub, dan melenyapkan dosa-dosa. Mim bani Adam, dari manusia. Kama yang fil kiru khabathal hadid, sebagaimana alat tukang pandai besi menghilangkan tayangnya besi. Hadis ini sama dengan sebelumnya ya. 29. Ta'kulun naru, api akan melahap, api neraka akan melahap,
ibna Adam manusia illa athara sujud, kecuali bekas sujud tidak akan dimakan oleh api neraka. Haramallahu, Allah haramkan azza wa jalla ala nari, bagi neraka, antak pula untuk memakan athara sujud, bekasnya sujud. Hadis ini sahih. Bekasnya sujud itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bekasnya sujud ini adalah wajah. Karena kita sujud dengan wajah kita. Sehingga orang muslim yang masuk neraka semuanya terbakar selain wajahnya. Sehingga ketika umat Islam yang berada di surga disuruh untuk mengeluarkan saudara-saudara mereka yang ada di neraka, mereka tahu karena wajahnya nggak gosong. Oh ini Pak, saudara saya. Oh ini Pak, teman kita muslim. Tolong dikeluarkan dari neraka. Pendapat yang kedua, athar sujud, bekas sujud itu adalah 7 anggota sujud. Wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Semuanya tidak terbakar oleh neraka. Ini menunjukkan fadilahnya sholat dan fadilahnya sujud. 30. Tabban, rugi atau celaka, lidzahabi, bagi emas, wal fiddah, dan perak. Maksudnya Allah melazimkan kecelakaan, kebinasaan bagi emas dan perak. Maka para sahabat kaget. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau emas dan perak membuat rugi, terus kita harus mengumpulkan harta apa? Kan harta kan adanya emas perak. Kalau sekarang ya duit rupiah." Maka Rasulullah menjawab, simpanlah harta 3. 1, lisan yang berzikir. 2, hati yang bersyukur. 3, istri yang solehah. Itulah harta yang paling utama untuk disimpan. Tapi hadis seperti ini yang mencela emas perak, mencela harta, ini harus dikompromikan dengan hadis yang lain yang memuji orang-orang kaya yang bersedekah. Maka ringkasnya, harta itu tercela apabila tidak dilakukan kewajiban Allah terhadap harta tadi. Tidak mengeluarkan zakatnya, tidak digunakan untuk silaturahmi padahal mampu menggunakannya untuk silaturahmi. Maka itulah yang diancam oleh hadis ini, menjadi binasa nanti masuk neraka. Tapi kalau harta digunakan untuk kebaikan, maka tidak termasuk hadis ini. 31. Tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, kepada wajah saudaramu sesama muslim, laka sedekah, bagimu adalah sedekah. Maksudnya mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Wa amruka bil ma'ruf, dan amar ma'rufmu, wa nahyuka 'anil munkar, dan nahi munkarmu, sedekatun, juga mendapatkan pahala seperti sedekah. Wa irsyaduka, dan menunjuki kamu, ar-rajula, kepada seseorang, fi ardhid dhalal, pada tanah yang bingung dia. Jadi dia nggak tahu mau pergi kemana, kita tunjukkan. Itu laka sedekah, bagimu juga berpahala seperti sedekah. Wa imatatukal hajar, dan menyingkirkan kamu terhadap batu, wasyauka, dan duri, wal azma, dan tulang, anit tariqi, dari jalan, laka sedekah, bagimu itu juga mendapatkan pahala seperti sedekah. Para ulama menghasung, kalau kita menemukan gangguan di jalan, maka disingkirkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena cabang iman itu ada 70 sekian. Paling atas adalah la ilaha illallah, paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka mereka berpikir, paling bagus kalau menyingkirkan gangguan dari jalan, yang ini merupakan serendah-rendah atau paling kecilnya cabang iman, digabungkan dengan cabang iman yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Nah, maka silahkan, ini usulan dari para ulama dilakukan, cari gangguan di jalan, singkirkan dengan la ilaha illallah. Wa ifraduka, dan menuangkanmu, min dalwika, dari ember, fi dalwi akhika, pada ember saudaramu, laka sedekah, bagimu juga bernilai sedekah. Hadis ini sahih. Hadis ini maksudnya, intinya adalah hidup itu jangan uzlah atau menyingkir dari manusia. Karena kalau menyingkir dari manusia, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tidak dapat kita lakukan.
Tapi kalau kita hidupnya bergaul dengan manusia, maka banyak kesempatan untuk kita dapat pahala. Ketemu orang senyum, pahala. Orang melakukan kebaikan, kita ikut-ikut memerintahkan kebaikan itu pahala. Teman kita melakukan kemungkaran, kita larang, maka berpahala. Pahala bergaul dengan manusia itu. Maka uzlah itu tidak dihasungkan kecuali kalau terpaksa. Sekampung orang bejat semua. Maka kalau kita kalau kita gabung sama mereka, pasti ikut bejat. Nah, saat itulah kita uzlah, nyingkir. Tapi kalau ada sholat jamaah, ada pengajian, ada jumatan, jangan menyingkir. Malah justru kita gabung dalam kebaikan itu. 32. Tablughu sampai al-hilyatu perhiasan minal mu'min dari tubuh seorang mukmin haitsu di tempat yablughul wudu sampainya air wudu. Hadis riwayat Muslim sahih. Maksudnya orang mukmin umat Nabi Muhammad SAW besok di akhirat akan cemerlang anggota tubuhnya karena di dunia berwudu. Nah, cemerlangnya itu sampai air wudu kita. Di mana sampainya air wudu? Wudu kan tangan kan sampai siku ini. Nah, berarti cemerlangnya sampai siku ini. Kemudian wajah kita cemerlang karena kita berwudu. Karena itu menurut sebagian ulama disunnahkan berwudu itu dimantapkan. Jangan berwudu sampai siku saja, tapi lanjutkan sampai ketiak. Supaya nanti di akhirat ini semuanya bersinar-sinar sampai ketiak ini. Demikian juga kalau cuci kaki, jangan hanya sampai mata kaki, tapi lanjutkan sampai paha. Semuanya dibasahi dengan air wudu, supaya nanti di akhirat sampai paha bersinar-sinar. Nah, pendapat yang lain mengatakan enggak, tidak pernah Nabi mengajarkan cara berwudu seperti itu. Wudunya Nabi kaki sampai mata kaki, tangan sampai siku. Jangan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua ini yang lebih saya sukai. Karena wudu termasuk ibadah dan kita disuruh meniru dalam ibadah kita kepada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanatun. 33. Tajafau, maafkanlah an uqubati untuk hukuman zil muru'ati orang-orang yang memiliki muru'ah atau kesolehan. Hadis ini sahih. Maksudnya adalah orang-orang yang biasanya baik, kalau dia melakukan satu kesalahan, itu lebih baik untuk dimaafkan daripada dihukum. Khalifah kan punya rakyat kan. Nah, rakyatnya kan ada yang jelek, ada yang soleh. Orang-orang soleh ini kalau pas salah, dimaafkan saja. Karena toh dia tidak banyak melakukan itu. Tapi orang yang terkenal jelek, jangan dimaafkan. Karena kalau dia dimaafkan, tambah dodro jeleknya. Tapi hendaklah dia dihukum dengan keras. Sebagaimana Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, ada orang kurang ngajar sekali, dia suka mabuk-mabukan. Kemudian dia mengatakan, mabuk nggak apa-apa, yang penting beriman. Nah, oleh Sayyidina Umar dipukul. Kamu itu ngaco aja kamu ya. Nafsirkan ayat sakar dewi. Akhirnya dipukul oleh Sayyidina Umar. 34. Tajafau, maafkanlah an uqubati untuk hukuman zawil muru'ati orang-orang yang soleh. Illa kecuali fi haddin dalam masalah hukuman had min hududillah dari hukuman hadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kalau hukuman had tidak boleh dimaafkan meskipun dia orang soleh. Ada seorang ustadz misalnya mencuri sampai nisab, dia potong tangannya. Ada seorang kiai misalnya, na'udzubillah, berzina dengan santriwatinya misalnya. Atau anaknya kiai, karena dulu pernah viral kan, anaknya kiai katanya berzina dengan santriwatinya kiai. Nah, kalau terbukti berzina, ya dirajam atau dicambuk kalau dia belum menikah, dicambuk kalau sudah menikah dirajam. 35. Tajawazu, maafkanlah an dzanbi dosanya as-sakhi orang yang dermawan. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala akhidun memegang biyadihi tangannya orang dermawan. Kullama athara, setiap kali dia tergelincir. Tergelincir maksudnya berbuat salah.
Setiap kali dia berbuat salah, Allah pasti pegang tangannya, maksudnya Allah akan selamatkan dia sehingga dia meninggalkan perbuatan salah tersebut. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi memang as-sakhi, orang yang dermawan, itu ada kaidah mengatakan gini, Pak. As-sakha'u yulhibu atau yughatti kulla aib. Dermawan itu menutupi segala aib. Orang kalau aibnya banyak, tapi calcul nyah-nyoh, itu nanti kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan banyak orang, Pak. Serapopo Pak kayak ngono, yang penting dia masih ngasih aku duit nih. Akhirnya apa? Kesalahan-kesalahannya dia nggak peduli. Yang penting dia dermawan. Nah, itu terbukti dalam kehidupan. Tapi orang yang pelit, ya, meskipun dia kebaikannya banyak, keburukannya sedikit. Orang pasti akan ungkit-ungkit keburukannya tadi gara-gara pelitnya tersebut. Nah, maka as-sakha, ya, itu memang apa? Sikap yang sangat bagus sekali, dermawan, itu termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala. 36, tajawazu, maafkanlah andan bisakhi, dari dosanya orang dermawan. Wa zillatil alim, dan terpelesetnya seorang ulama. Terpeleset yaitu apa? Kesalahan. Wa satwatis sultan, dan hukumannya seorang penguasa al-adil, yang adil. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akhidun biyadihim, memegangi tangan mereka, kullama athara, setiap kali terpeleset, athirun minhum, seseorang yang terpeleset dari mereka. Artinya orang-orang ini ketika berbuat salah, berbuat dosa, Allah akan pegang tangannya, diselamatkan dari dosa tadi, dan dia menyadari kesalahannya dan meninggalkan dosa tersebut. Maka ini hadis meskipun dhaif, ya, bicara tentang fadilahnya orang dermawan, fadilahnya para ulama, dan fadilahnya penguasa yang adil. 37. Tajawazu, maafkanlah, lidawil muru'ah, bagi orang-orang yang memiliki kesalehan, an atharatihim, dari kesalahan-kesalahan mereka. Fawalladhi nafsi biyadih, maka sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah. Inna, sesungguhnya, ahadahum, salah satu mereka, la ya'thuru, sungguh terpeleset. Wa inna yadahu, dan sesungguhnya tangan dia, la fi yadillahi ta'ala, sungguh ada di dalam tangannya Allah Ta'ala. Artinya Allah akan menyelamatkan dia dari kesalahannya tersebut. 38, tajibus salatu, wajib salat, yaitu salat 5 waktu, alal ghulam, bagi anak kecil, idza aqala, jika dia sudah berakal. Hadis ini dhaif, dan yang benar adalah wajib salat bagi anak ketika dia sudah balik. Tapi kalau sudah berakal dan belum balik, maka bukan wajib salat, tapi wajib bagi orang tuanya untuk menyuruh anak itu salat. Kapan anak itu berakal? Disebutkan oleh para ulama, usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun. Kalau anak sudah usia 7 tahun, wajib orang tuanya suruh anaknya salat. Kalau orang tuanya tidak menyuruh anaknya salat, yang berdosa orang tuanya. Anaknya nggak berdosa karena belum balik. Nah, nanti kalau sudah balik dan dia tidak salat, maka anak itu juga dosa. Orang tuanya juga dosa karena tidak menyuruh. Wasaum, dan wajib puasa, idza ataqa, kalau dia sudah mampu puasa. Ini juga dhaif. Yang benar, anak kecil itu wajib puasa apabila sudah balik. Adapun belum balik, kalau sudah mampu, maka hanya wajib bagi orang tuanya untuk menyuruh puasa. Wal hududu, dan hukuman had, wasyahadatu, dan persaksian, idza talama, apabila sudah balik. Maksudnya, kalau dia sudah balik, wajib ditegakkan hukuman had. Misalnya anak usia 15 tahun mencuri kotak infak masjid, nilainya 1 juta, itu sudah mencapai nisab, wajib potong tangannya, hukuman had. Wasyahadah, dan dia diterima sebagai saksi. Kapan? Ketika sudah balik. Jadi saksi itu syaratnya harus muslim, syaratnya harus laki-laki, syaratnya harus balik. Kalau belum balik, belum jadi saksi. Hadis berikutnya 39.
Tajibul Jumu'ah, wajib Jum'atan ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim. Kecuali 4. Illa, kecuali imra'atan, wanita, tidak wajib Jum'atan. Au sobiyan, atau anak kecil yang belum balik. Au mamlukan, atau budak. Katanya 4, kok cuma 3? Dalam hadis yang lain ada tambahan. Tambahannya apa, Pak? Marid, orang yang sakit, ya, kita tampilkan hadisnya. Al-jumu'atu haqqun wajibun. Jumatan itu adalah satu kewajiban. Ala kulli muslimin fi jama'ah, bagi setiap muslim dalam berjamaah, illa arba'ah, kecuali 4 orang. Budak, wanita, anak kecil, au maridun, atau orang sakit. Nah, ini tambahannya diriwayatkan oleh Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka saya tambahkan di sini ya, satu lagi yang tidak wajib Jumatan, yaitu adalah maridun, orang yang sakit. Tapi ada satu lagi yang tidak wajib Jumatan, tapi sunnah untuk tetap ikut Jumatan. Siapa? Musafir. Laisa ala musafirin jumu'atun. Tidak wajib bagi musafir untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Tetapi sunnah untuk Jumatan. Sehingga kalau kita sedang bersafar dan kita naik mobil milik sendiri, kemudian di tengah perjalanan ada adzan Jumat, disunnahkan kita turun di masjid tadi Jumatan. Seandainya tidak turun gimana? Wah, ini sudah hampir sampai, Pak. Sisa dilanjutkan aja. Tapi kalau kita lanjutkan perjalanan, akhirnya sampai tujuan, Jumatan sudah habis. Sampai sana sudah 1:30, gimana? Ya nggak berdosa. Karena memang musafir tidak wajib untuk Jumatan. Dia boleh melanjutkan safarnya. Tapi saya jujur ya, untuk musafir ini diperselisihkan oleh para ulama kalau dia mendengar azan Jumat. Orang safar tidak wajib Jumatan, tapi orang yang mendengar azan Jumat wajib Jumatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau safar tapi mendengar azan Jumat? Di situ berselisih. Sebagian ulama mengatakan namanya tetap musafir, berarti nggak wajib Jumatan. Sebagian mengatakan, oh enggak, ini yang dimenangkan, yang mendengar itu berarti wajib Jumatan. Saya ikut pendapat pertama, bahwasanya musafir tidak wajib Jumatan meskipun mendengar azan Jumat. Kenapa? Sama dengan yang lain tadi, perempuan mendengar azan Jumat, ya nggak wajib. Orang sakit meskipun mendengar azan Jumat juga tidak wajib. Berarti musafir juga sama. Tapi saya tampilkan di sini dalil yang mengatakan bahwa ala man sami'an nida, bagi yang mendengar Jumatan itu wajib datang. Al-Jum'atu Jumatan itu ala man sami'an nida, wajib bagi orang yang mendengar azan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih ini. Maka kalau kita sedang safar dan kita mendengar azan Jumat dan kita mampu turun, maka paling bagus ya, supaya kita keluar dari perselisihan pendapat para ulama, silakan turun untuk Jumatan. Kita tambah satu hadis lagi. Hadis yang tadi tentang Jumatan itu sahih ya. Hadis terakhir 40. Tajidul mu'min, engkau mendapati orang beriman itu mujtahidan, sungguh-sungguh fi ma yutik, pada perkara yang dia mampu melakukan. Mutalahhifan, dia sedih ala ma la yutik, terhadap sesuatu yang dia tidak mampu melakukan. Hadis ini mursal. Mursal termasuk hadis yang dhaif. Maksud hadis ini adalah orang mukmin itu inginnya bisa melakukan semua kebaikan. Maka kalau dia tidak mampu melakukan kebaikan, susah. Misalnya nih, ada Palestina digempur oleh Israel. Pengennya itu bisa membantu orang-orang Palestina. Tapi karena nggak bisa, susah. Pengennya bisa kasih donasi ke Palestina. Tapi nggak ngerti cara ngasih donasinya gimana, susah. Atau nggak ada duit untuk diberikan donasi kepada mereka, susah. Nah, maka orang beriman, kalau memang sifatnya seperti ini, pengennya itu melakukan semua kebaikan, maka solusinya gimana ketika tidak mampu? Mari kita lakukan yang kita mau. Nggak mampu berjihad, nggak mampu mengirim donasi kepada Palestina, angkat tangan, jam 2 malam, bangun,
doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa untuk para mujahidin di Palestina dan saudara-saudara kita yang di sana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma ayyidhum biruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma dammir a'da'ad din. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.